Malam hari ini kajian lanjutannya, kapan kita mengulang Fatihah dari awal, kapan kita tidak perlu mengulang Fatihah dari awal bila tidak mualad. Begitu. Karena syarat Al-Fatihah harus mualad. Nah, kapan tidak mengulang? Kemarin sudah dibedah tidak mengulang bila imamnya baca amin. Tidak ngulang. Lanjutin aja habis amin tuh Fatihahnya. Begitu. Karena ada hubungan dengan sholat. Kedua, sujud tilawah. Karena imamnya baca ayat-ayat sajdah, maka kita separuh Fatihah, imam sujud, lanjutin aja selesai sujudnya, Fatihahnya tanpa mengulang dari awal. Tiga, karena memohon rahmat. Bila imamnya baca surat-surat yang mengandung permohonan rahmat. Keempat adalah memohon perlindungan bila kemudian si imamnya membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab. Nah, malam hari ini memasuki kelima ini. Dari uraian itu tidak mengulang sholat, mengulang Fatihah dari awal, wala bi fathin alaihi. Artinya tidak perlu mengulang Al-Fatihah yang sedang kita baca sebagai makmum. Ini hubungan. Sebagai makmum, kita lagi baca Fatihah, tidak perlu Fatihah diulang dari awal bila alasannya fathin alaihi. Fathin itu bahasa Betawinya mentambih. Dalam bahasa Arab definisi fatah adalah seperti dijelaskan oleh Imam Ad-Damiri di dalam kitabnya An-Najmul Wahaj, syarah daripada Minhaj Imamun Nawawi, yang namanya Al-Fathu maknahu talqinul ayat inda tawaqqufil imami fiha. Yang namanya fatah adalah menuntun membaca ayat manakala si imam berhenti, nggak bisa nerusin ayat. Jadi mentambih imam saat baca Fatihah hukumnya ada dua. Begitu kalau kita lihat bacaan tadi. Ada yang tidak mengulang, ada yang mengulang. Bahkan bisa saja ada yang batal. Yang mana yang tidak mengulang Fatihah dari awal artinya tidak merusak mualat, dianggap oleh agama la bi fathin alaihi ayil imam idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraati walau ma'al fathi wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa illa qata'al mualata. Tidak perlu mengulang Fatihah dari awal. Andai kita iyyaka na'budu udah masuk situ, bila imam tidak bisa nerusin bacaan yang dia baca, contoh imamnya baca apa ya, surat Al-Fil, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisana, alam yaj'al lahu 'ainaini, alam yaj'al lahu. Dia hendak ketemu dia. Kata dia, kan ini al-balad.
Alam yaj'al lahu, dia tidak ketemu lanjutannya. Apa ini lanjutannya? Lalu kemudian imam diam aja. Kita baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita ingetin imam tuh dengan niat membaca Quran. Kita kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ngingetin imam. Itu imamnya bisa tuh. Alam yaj'al kaidahum terus. Maka kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu tuh kita alam yaj'al kaidahum. Maka imam bisa nerusin, lanjutin aja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal dan seterusnya tanpa perlu mengulang dari awal. Enggak perlu. Lanjutin aja. Habis kepotong itu tuh. Kenapa? Karena masih ada hubungan dengan sholat juga. Si imamnya mandek. Begitu. Mengingatkan ini. Kayak begitu caranya. Namun mengingatkan imam ini niatnya kudu benar. Satu, yang tidak mengulang dan tidak batal sholat. Boro batal mengulang dari awal aja Fatihah enggak. Bila biqasdil qiraati, bila niatan kita di hatinya baca Quran, niatannya. Bila niatannya baca Quran murni, itu tidak mengulang. Sebab wa innama likulli mri'in manawah. Idza nawa qira'atal Qur'an fala yaqta'ul mu'alad. Fahina idin la yu'idu bal yastamirru. Bila kita niatnya baca Quran, enggak putus mualatnya, enggak perlu ngulang dari awal, terusin saja. Dua, walau ma'al fathi, bila mana niatannya baca Quran juga, nuntun imam juga. Kudu dua nih niat nih. Baca Quran juga, nuntun, tahu nuntun, ngingetin imam juga. Niatannya. Ini juga enggak batal. Tapi kalau niatannya murni ngingetin imam, jadi pengawas, berarti enggak sholat. Maka dengan sendirinya bukan saja memutuskan mualat Fatihah, membatalkan sholat. Karena niatannya murni membantu imam. Begitu. Jadi harus benar ketika mentanbih tuh, begitu. Ada tiga tuh. Kalau niatannya murni mentanbih, batal. Apanya? Sholatnya, bukan mulatnya. Tapi kalau niatannya kita baca Quran doang, tidak batal sholat, tidak perlu mengulang. Kalau niatnya baca Quran plus mentanbih, tidak batal sholat dan tidak perlu mengulang. Cuman mentanbihnya kapan posisinya yang tidak membatalkan mualat bukan sholat. Kata Fathul Mu'in, wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakat. Tempatnya
Di mana kita mentambih imam tidak memutuskan mualat bila si imamnya diem. Kalau diem tuh mananya ampun, tolongin, tolongin. Tuh kalau diem. Ini kita harus ingat-ingat nih sholat nih. Kalau imamnya diem, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu ainaini wa lisan alam yaj'al lahu. Dia nggak berhenti sampai dia berhenti, diam aja, baru ditambih plus baca Quran. Begitu aturannya. Tapi kalaulah belum diam, main serobot, imam baru salah alam yaj'allahu ainaini, kita belum juga berhenti alam yaj'allahu, dia belum berhenti, kita benerin alam yaj'al kaidahum, putus mualatnya, ulang dari awal Fatihahnya. Bila Fatihahnya tidak diulang dari awal, main lanjutin aja, batal sholatnya, sama dengan belum sholat. Banyak orang disiksa di kubur gara-gara tidak mengerti urusan sholat ini, sebab sama dengan tidak sholat. Ini kita harus paham aturan ibadah. Jadi mentanbih itu, sebab definisi mentanbih adalah talqinul ayat inda tawaqqufil imami fiha. Menuntun ayat yang lupa atau salah atau lompat ketika imam diem. Kalau belum diem jangan ditolongin. Alam yaj'allahu ainaini, biarin. Namanya masih berupaya. Kalau masih berupaya jangan ditolongin. Ampe nyerah baru. Ini pelajaran kehidupan anak usaha. Begitu. Ada masalah, masih bisa. Biarin. Biar dia berkreasi. Ampun ya, bagaimana ini? Baik, kalau udah ampun, tolongin. Berarti dia sudah mentok. Begitu. Kalau belum mentok, jangan. Biarkan dia ikhtiar. Jangan masih ikhtiar, ditolongin. Jangan, biarkan dia. Karena dia masih mencari. Artinya belum butuh pertolongan. Kalau udah merasa butuh, baru ditolongin. Nolongin yang belum butuh tidak dibenarkan dalam urusan sholat. Itu begitu. Nolonginnya. Sehingga mentambih ada banyak peraturan. Satu, bila mentanbih itu imamnya lupa ayat, belum diem, kita mentambih Fatihah kita, batal mualatnya. Wajib diulang dari, kalau udah diem, baru boleh mentanbih, tapi niatannya satu baca Quran saja atau dua baca Quran dan ngingetin. Namun bila niatnya murni ngingetin, bermasalah. Bukan saja pada mualatnya, bahkan pada sholatnya. Dari mana ajaran mentanbih ini dalilnya, saudara? Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis juga
Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis di dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Juga Imamul Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunanus Shaghirnya, 2 jilid senasa. Di sana dijelaskan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis salati. Nabi satu hari salat, beliau baca habis Fatihah, lalu salat malam, artinya salatnya Isya, lalu kemudian baca surat habis Fatihah, lalu ada yang lompat ayatnya. Fataraka syai'an minha, ada yang kelewat bacaannya oleh Nabi. Ada yang kelewat. Akhirnya sesudah salam Nabi diingatkan sesudah salam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat kada wa kada ya Rasulullah, kau ini lompat ayat anu ama ayat anu, kelompatan, langsung masuk ayat anu, begitu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya kepada sahabatnya yang hafal Quran, jago Quran, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nabi nengok sama Ubay bin Ka'ab, kata Nabi, ya Ubay, as-sallaita ma'ana. Ubay, engkau tadi ikut makmum juga sama kita? Begitu, ikut sholat? Iya. Tahu lompat itu? Tahu. Maka Nabi jawab, fama mana'ak, apa yang menghalang-halang kau untuk ngingetin? Kenapa nggak diingetin? Ingetin, diajarin. Begitu. Lupa tuh biasa, manusiawi. Begitu namanya manusia, ada lupa, normal. Dari sini ada ajaran dalam Islam, namanya disebut mentanbih, ngingetin saudara. Bagaimana bila sebelum mentanbihnya pakai tasbih dulu? Imamnya alam yaj'allahu ainaini, alam yaj'allahu, alam tara, biar gampang aja contohnya, itu lagi. Kata makmumnya subhanallah alam yaj'al kaidahum, diawali dulu pakai subhanallah. Apakah dengan diawali subhanallah ini bisa memutuskan mualat Fatihah sehingga mengulang dari awal, ataukah tidak memutuskan sehingga melanjutkan? Kata Fathul Mu'in, wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha 'alal awjahi. Mengawali subhanallah ketika mentanbih ayat yang terlupa oleh si imam, diawali dulu subhanallah, itu pastikan memutuskan mualat Fatihah, sehingga wajib mengulang dari awal. Tidak perlu subhanallah lagi, sebab subhanallah itu bakal maknanya subhanallah ente salah, bahasa kitanya. Bahasa Arabnya tanabbah. Ingat imam, ingat, lompat itu, lompat. Begitulah. Begitu. Karena itu bisa merusak subhanallah yang dibaca itu,
merusak mualat. Kalau mualatnya menjadi rusak dan syarat daripada Fatihah ini adalah mualat, maka dengan sendirinya wajib mengulang dari awal. Selesai itu. Wa yu'idul Fatihata bitakhalluli sukutin tola bila udhrin. Syarat baca Fatihah kembali adalah wajib meroikan mualat. Kudu mualat. Bagaimana kalau diam lama banget, diamnya lama? Artinya diam lama itu melebihi ukuran ngambil napas. Lama diamnya. Apakah membatalkan mualat diam lama? Di sini dijelaskan wa yu'idul Fatihata, si musolli kita wajib ngulang Fatihah dari awal bila bacaan Fatihah yang tengah kita baca terselingi diem yang lama tanpa ada uzur. Jadi abis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diem aja lama. Apa karena doa dalam hatinya? Minta duit ya Allah, duit ya Allah. Di hatinya, duit ya Allah. Lama bang. Kalau lama, maka mualatnya rusak. Sehingga wajib ulang Fatihah dari awal. Karena diamnya lama. Kalau diamnya sebentar, karena ngambil napas, namanya udzur. Gak apa-apa, udah kelewat materinya. Kalau ada udzur, tanpa udzur, udzur itu apa? Banyak. Yang namanya udzur, diam lama nih, artinya putusnya ini, satu, karena dia bodoh, belum tahu peraturan sholat karena baru masuk Islam, atau muslim sih dari kecil tapi di kampungnya kagak ada pengajian, jauh, kalau ngaji jauh, tinggalnya di Pak-Pak, jauh, kudu ke Jawa umpamanya, jauh, udzur atau lupa. Habis itu dia bengong aja, dia lupa. Nerusinya apa ini? Lupa. Namanya orang pikiran macam-macam. Begitu. Atau karena dia bangkis, nggak berhenti-berhenti, ganjering. Baru juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ganjering. Nggak berhenti-berhenti. Di hatinya ini kayaknya gejala influenza ini, kata dia. Habis itu bagaimana? Terusin aja. Kan bukan mau kita bangkis. Begitu juga batuk. Begitu. Batuk. Baru juga iyyaka na'budu wa nasta'in. Batuk. Mana disebutnya batuk 40 hari. Kan gak hilang-hilang kalau 40 hari. Mana baru 2 hari kan masih 38 ya kan. Begitu. Ada aja di kampung tuh batuk 40 hari. Begitu ya kan. Ada batuk bangkong. Begitu. Namanya macam-macam, orang kampung bisa aja kasih nama tuh. Begitu. Tuh nggak apa-apa. Atau udzur itu nginget ayat. Terusannya apa ya? Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini terusannya? Lupa. Maklumlah, Islam sih dari kecil belum pernah ngaji Fatihah. Manusia. Kan Islam bukan buat saudara-saudara doang. Rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh Islam.
Karena dia ingat-ingat ayat yang dia lupa, maka tidak rusak mualatnya. Sebab itu udzur. Karena itu, kata Fathul Mu'in, ada tafri'iyah. Falau kana. Namanya fatafri' dari mana? Dari udzur. Falau kana takhallulu dzikril ajnabi awis sukutut tawilu sahwan au jahalan au kana sukutu litadzakkuri ayatin lam yadur. Manakala terselingi antara bacaan ayat Fatihah dengan ayat selanjutnya dengan zikir ajnabi, bacaan lain seperti ada orang bangkis atau kita bangkis baca alhamdulillah, tapi kita baru masuk Islam, belum mengerti peraturan, enggak apa-apa, enggak batal mualatnya, terusin. Dua, bila kemudian itu kita karena batuk mulu, enggak batal mualatnya, terusin aja Fatihahnya. Tiga, karena bangkis. Empat, karena nguap. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, nguap lagi. Begitu, saking ngantuknya kali. Dia nguap. Begitu, lama mangapnya. Kalau enggak ditutup nguap bahaya. Maka Nabi itu nyuruh ditutup. Ada orang nguap, kisah nyata. Ada orang nguap, kagak bisa mingkem lagi. Beneran, kisah nyata. Malah dapat ilmu dari orang Nasrani, dokter Nasrani. Dia bingung keluarganya, mangap. Ya Allah, dari pagi sampai asar mangap. Dokter Muslim kagak ngerti juga kala itu di rumah sakit tersebut. Dia bingung, ini bagaimana mangap? Dia bingung, kagak bisa mingkem lagi. Maka kemudian sama dokter Kristen, nih kisah nyata. Dilihat sama dia, langsung aja dia rapat, bisa nutup lagi. Kata dia, kan Nabi Anda ajarin kalau nguap tutup, karena nanti ada urat ketarik, nggak bisa nutup lagi. Begitu. Padahal subhanallah, orang Kristen yang tahu, kita kagak. Ini ada kawan kita, kawan majelis, ngadu sama kita begitu. Lah dari pagi jam 7 sampai jam 5 baru bisa mingkem. Minum susah, makan susah. Bener, kisah nyata. Tuh begitu. Bila diam lama nginget-nginget ayat, lanjutannya apa? Enggak apa-apa. Enggak putus mualatnya. Maka artinya diam lama itu enggak mesti diam. Ada juga penyebabnya, karena ngingat-ngingat, karena terselinginya dengan batuk, dengan nguap, bangkis. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Saudara sekalian, bagaimana hukum mengulang-ulang bacaan Fatihah? Ayatnya diulang-ulang, dia demen. Seumpama ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai 7 kali diulang-ulang. Ini mengulang-ulang ini hukumnya apa? Hukum mengulang-ulang Fatihah ini ayatnya. Maka berbeda-beda. Fathul Mu'in mengangkat kama law karrara ayatan minha fi mahalliha. Tidak mengapa, tidak putus mualatnya bila kita mengulang-ulang ayat daripada Fatihah, tapi di tempatnya diulang. Di tempatnya. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, itu mulu yang diulang sama dia. Tidak kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang ar-rahmanir rahim atau maliki yaumiddin baru dilanjutin.
ini bukan itu. Mengulang-ulang satu ayat, kata Fathul Mu'in, hukumnya tidak mengapa. Yang penting ayat yang diulang-ulang emang posisinya di situ. Begitu. Seperti ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang. Ulama ini saudara dalam mazhab kita Syafi'i berbeda-beda hukum mengulang-ulang ini. Imam Qadhi Husain di dalam kitab Al-Fatawinya, begitu juga Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarah Tahdzib, mengulang-ulang ayat ini bila lama mengulang-ulangnya sehingga, artinya lama tuh banyak diulang-ulangnya, sehingga karena lama dimaknai kayak diam yang lama. Kalau diulang-ulangnya kelamaan, begitu, maka putus mualatnya. Kalau diulang-ulangnya banyak, kalau 2 kali nggak apa-apa. Begitu. Imam Al-Umrani di dalam Syarah Al-Muhadzab namanya Al-Bayan. Ini Al-Bayan sekolahnya. Al-Bayan itu Syarah Muhadzab banyak. Ada Al-Majmu' Imamun Nawawi, ada Al-Bayan. Al-Bayan itu Al-Umrani. Kata Al-Umrani di dalam Al-Bayannya itu, kalau mengulangnya awal ayat Bismillah nggak apa-apa, biar berkali-kali, atau akhir ayat Fatihahnya begitu, Siratal ladzina, nggak apa-apa, begitu mengulang-ulangnya. Tapi kalau di tengah-tengah yang diulang-ulang seperti ihdinas siratal mustaqim, ini secara kias nggak dibutuhin, maka bisa memutuskan mualat. Begitu. Ini ulama-ulama Syafi'i. Ulama besar Mesir, Imam Qalyubi di dalam mensyarahi Kanzur Raghibin Al-Mahalli pada syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi, pada khas orang kita sebut di pasaran kitabnya Hasyiatan 4 jilidan itu. Qalyubi bilang, bila mengulang-ulang itu karena kurang fasih atau kurang pas bacaannya, begitu, seperti Ar-Rahman kayaknya kurang tafkhim, kurang tebal roknya, kayak masih tarqiq begitu, nggak apa-apa, biar berkali-kali begitu, tidak membatalkan mualat, tidak apa-apa. Nah, Fathul Mu'in setuju dengan Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Al-Mutawalli di dalam kitabnya At-Tatimmah, bila mengulang-ulang itu pada ayat itu seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, diulang-ulang, enggak apa-apa. Enggak ada udzur, iya walau enggak ada udzur, enggak apa-apa. Dia asik nih dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Dia rasanya ada kenikmatan di hatinya, diulang lagi, enggak apa-apa, lanjutin aja, enggak batal mualatnya. Begitu. Ini berkhilaf antara ulama. Begitu. Begitu. Tapi kalau kemudian bukan di tempatnya, lalu balik sebelumnya, lalu lanjutin, enggak apa-apa. Seperti ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dia ulang maliki yaumiddin, lalu dia habis maliki yaumiddin dia lanjutin ihdinas siratal mustaqim. Ini bakal memutuskan mualat pengulangan itu, kecuali diulang dari awal lagi, dari maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, enggak apa-apa. Jadi hukum mengulang-ulang ayat bila tidak dibutuhkan
nggak usah. Kalau di luar sholat silakan saja saudara ulang-ulang, nggak apa-apa. Begitu apa kayak saudara nih, kayaknya genting banget utang nih, kayaknya belum beres-beres. Saudara sholat duha lah 4 rakaat, baca suratnya wadduha 7 kali habis fatihahnya, rakaat 2 wadduha 7 kali, salam dah tuh udah 2, bangun lagi, habis salam baca tuh wadduha lagi, ulang-ulangi wa wajadaka ailan fa'aghna sampai 7 kali, lanjutin sampai hadis baru 1, ulang lagi sampai 40 kali. Ada banyak cara ini yang diajarkan oleh salafus saleh. Enggak apa-apa, jalanin 40 hari, nanti Allah kasih jalan keluarnya. Sebab enggak ada ceritanya gembok yang tidak ada kuncinya. Bila gembok dari toko A, pastikan kuncinya di toko A, jangan nyari di toko B. Bila yakin problem tuh takdir Allah, maka nyari solusinya jangan jauh-jauh dengan Allah. Itu rumus hidup. Emang begitu. Saya udah banyak nerangin tentang itu dalam berbagai kajian majelis tentang sholat duha ini. Kembali mengulang-ulang Al-Fatihah bila karena supaya benar bacaan hurufnya dan seterusnya, tidak mengapa, tidak memutuskan mualat. Begitu, tidak memutuskan mualat, sepakat itu ulama. Begitu. Tapi kalau mengulang-ulang ayat asal pada tempatnya, walau bukan uzur, kata Fathul Muin, enggak apa-apa juga. Kata Imam Al-Umrani, Yahya nama aslinya, itu kalau awal sama akhir enggak apa-apa. Tapi kata Qadhi Hussein, kalau banyak sampai 3 kali memutuskan mualat, ada khilaf daripada tokoh-tokoh besar mazhab kita Syafi'i. Faraun wallahu alam. Baca